Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, lebih tepatnya di video panjang aku, karena kayaknya udah lama banget aku nggak bikin video panjang kayak gini. Dan hari ini aku mau mengulas atau mengimplementasikan sebuah algoritma supervised daripada machine learning. Kok tiba-tiba kita udah ada di kode aja kak? Lah konsepnya bagaimana? Tenang, kalian bisa tonton videonya di mana ya, di sini atau aku nanti sertain di description. Jadi ceritanya itu aku lagi bikin sebuah series machine learning, cuman aku bikinnya itu yang like gue gitu loh, yang ringan pembahasannya dan berbentuk sebuah short. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya algoritma kalau nggak dibahas secara kode nggak afdol kayak gitu. Jadi setelah kemarin di video short kemarin aku bikin konsep yang simpelnya, nah di kali ini video ini aku bakalan tunjukin bagaimana mengimplementasikan algoritma tersebut. Dan algoritmanya apa? Sesuai dengan judul, yaitu K-nearest neighbor classifier. Nah langsung aja kita ke kode programnya. Seperti yang udah tampil di layar kalian, di sini klasifikasi dengan K-nearest neighbors. Di sini yang pertama kita bisa import dulu semua requirement seperti pandas, numpy, terus ada matplotlib, lalu juga ada scikit-learn, karena memang K-nearest neighbor classifier ini ada di dalam package scikit-learn. Itu easy banget buat digunain. Ini udah aku jalanin by the way. Nah, di sini aku yang pertama itu kita harus load dataset dulu, dan di sini aku pakai dataset Cancer. Kalian bisa unduh aja di Kaggle kalau mau. Aku akan sertain linknya di description. Oh ya, nanti aku kasih aja GitHub-nya dari semua kode ini dan juga kode-kode algoritma kedepannya. Jadi stay tune, karena aku nggak bakalan bahas ini tok, tapi beberapa algoritma lagi, dan itu pasti aku update di GitHub kode-kodenya nanti. Kayak gitu. Nah, lanjut di sini. BTW ini aku simpel aja ya. Nah, di sini Cancer dataset kurang lebih bentukan datanya seperti ini. Dan ini kita cek informasi lebih lanjutnya, sekitar 569 data. Dan BTW ini banyak banget, ada 32 fitur, tapi kayaknya fitur terakhir ini bukan fitur yang ada isinya, maybe cuma salah input atau gimana, salah menambahkan, nanti kita bersihkan. Total itu ada 31 float, yaitu terdiri dari 31 float, integernya 1 dan objeknya 1. Kayak gitu. Yang objek itu yang targetnya diagnosis. Jadi diagnosis ini yang kita bakal jadikan target atau label atau yang mau kita prediksi. Kayak gitu. Nah, lanjut kita bakalan drop fitur yang tidak perlu, yaitu di sini karena kita mau menggunakan variabel independennya untuk melakukan prediksi kepada variabel dependent, maka variabel dependentnya bakalan kita drop, yaitu variabel ID. Nah, sementara tadi kan aku udah bilang kalau variabel yang unnamed 32 ini kayaknya kesalahan, jadi kita drop aja karena nggak bakalan kita gunain dan nggak bakalan memberikan kita informasi apapun kayak gitu, seperti itu. Nah, ini kita udah drop, sisanya ini udah nggak ada variabel unnamednya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa splitting data. Kita bakalan splitting data. Oh, ini aku udah jalanin belum sih? Oh, belum ya. Oke, kita jalanin dulu. Oh, bukan, keliru. Dari atas ternyata aku belum jalanin. Oke, kita jalanin. Iya. Terus ini, nah, good, nggak ada variabel ID. Oke, selanjutnya kita akan melakukan splitting data, yaitu kepada data train dan juga data testing. Data train untuk melatih model, data testing yang akan kita gunakan untuk ngetes apakah model yang kita latih itu sudah memiliki performa yang baik atau belum. Seperti itu. Di sini data trainingnya, data variabel independennya itu semua data, semua kolom kecuali kolom diagnosis. Kenapa? Karena kolom diagnosis akan dijadikan sebagai target atau Y. Nah, di sini dibagi menjadi X train, X test, Y train, dan juga Y test menggunakan train test split. Dengan presentasi split itu test size-nya 0,2. Jadi 20% dari total keseluruhan data digunakan sebagai data test dan 80%-nya sebagai data training. Oke, setelah kita tes, setelah kita split, ini aku jalanin dulu by the way. Oke, sudah. Setelah itu kita bakal melakukan encoding target. Nah, di sini kita tadi masih ingat kan kalau targetnya kita itu bukan angka formatnya, tetapi bentuknya adalah objek. Sehingga kita harus encoding dulu, rubah dulu formatnya ke dalam bentuk numerik. Di sini kita menggunakan label, aku menggunakan label encoder. train encoded, ini kita inisialisasi dulu label encodernya ke dalam variabel LE, yang mana ini nanti akan di feed, oh ini salah guys, bentar, di feed transform ke train. Jadi
Y-train yang di encoding akan ditampung di dalam variabel baru yaitu Y-train encoded. Nah, di sini Y-test encoded, Y-test juga bakalan di encoding, tetapi ini salah aku nyiapinnya. Ini seharusnya nggak di feed tetapi ditransform. Jadi hasil variable encoding, sistem encoding yang udah kita training di bagian data train itu tidak perlu di training lagi untuk di data test, tetapi tinggal ditransformasikan. Ditransformasikan apa ya istilahnya ya? Ilmu yang udah diajarkan di bagian feed transform itu tinggal ditransformasikan di data test kayak gitu. Jadi dari data train tinggal ditransfer aja ke data test. Data testnya tinggal menyesuaikan. Seperti itu, kita coba cek. Oh ya, ada sama kayak ini ya. Label aslinya ada B, M, B, B, B. Ini 5 data terawal, 5 data paling atas, dan setelah di encoding hasilnya menjadi 0, 1, 0, 0, 0. Jadi B itu 0 dan 1 berubah menjadi jadi di sini B itu berubah menjadi 0 dan M itu berubah menjadi 1. Seperti itu. Selanjutnya ada scaling. Nah, di sini scaling itu kayak gimana ya istilahnya, kayak karena kita terkadang data itu berada di range yang sangat besar ya, kayak fitur 1 range-nya 1 sampai 10, tapi di fitur yang lainnya, variabel yang lainnya itu ada range sekitar 1 sampai katakanlah 10.000, katakanlah sampai 100.000. Nah, itu kan jomplang banget. Untuk menyamakan skalanya, itu kita gunakan scaling. Kenapa kita menggunakan scaling? Kenapa harus di scaling? Karena K-nearest neighbors itu adalah sebuah algoritma yang berbasis jarak dan dia itu sangat sensitif banget soal jarak. Kayak gitu. Jadi kita harus scaling. Di sini aku menggunakan scalernya adalah standar scaler. Nah, scalernya di feed transform disuruh mempelajari data training dan hasilnya dia dimintai untuk mentransformasikan ilmunya yang sudah dipelajari dengan data training ke data testing. Seperti itu. Tuh, kalian bisa lihat bedanya kan? Yang awalnya itu datanya kayak gini, angka-angka kayak gini. Terus setelah di scaling, angka-angkanya jadi lebih kecil seperti ini. Jadi skalanya itu kayak lebih diratakan gitu loh. Jadi enggak jomplang, ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya gede. Itu tidak, tapi disamaratakan. Jadi kayak deket-deket kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah kita scaling datanya, kita masuk ke pembangunan model KNN. Simple banget, cara pakainya simple banget. Di sini kita bisa membuat sebuah variabel. Aku bikin KNN dan kita inisialisasikan algoritmanya, modelnya itu di sini. K-neighbors classifier. Kita panggil dari yang udah kita import di atas tadi. Dan inilah kita menentukan nilai K-nya, yaitu neighbors kita mau berapa. Di sini aku coba mau pakai 5. Ini K-nya bisa di custom. Kalian bisa coba 3, 5 atau 2, 3, 5, terserah kalian. Bisa di custom dan cari aja nanti nilai yang menghasilkan akurasi terbaik yang mana. Seperti itu. Biasanya ada cara untuk mencari nilai K terbaik itu kalau nggak salah pakai K-elbow. Tapi di sini aku belum akan meng-spill terkait dengan K-elbow. Kalau kalian mau, oke, nanti aku bakalan kasih link di description terkait dengan K-elbow. Kalian bisa baca sendiri. Kayak gitu. Sudah diinisialisasi dan kita feed modelnya, kita feed ke X-train scalet, data yang udah di scaling, dan juga Y-train encoded. Jadi data yang di scaling itu hanya data yang merupakan fitur, bukan ya, yang merupakan variabel dependent. Sementara variabel independent. Sementara yang targetnya variabel independent itu tidak perlu untuk di scaling. Dan setelah di feed, ini aku feed dulu. Oke. Modelnya udah belajar, lalu kita gunakan untuk melakukan prediksi. Kita coba nih, kita prediksi setelah dia di training, kita coba untuk melakukan prediksi pada data testing. Y-prediksi menggunakan KNN yang udah dilatih, dia diminta untuk memprediksi kepada X-test scaler data test yang udah di scaling. Lalu akurasinya, akurasi menggunakan sebuah metrik akurasi score untuk melihat Y-test encoded dan Y-pred. Akurasinya adalah 0,9474 atau sekitar 94%. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa di sini akurasi itu dibandingkan Y-test encoded dan Y-pred dan Y-prediction? Jadi, akurasi score ini membandingkan antara Y-test encoded atau data aslinya yang udah di-encoding dengan Y-prediksi. Jadi mengukur seberapa jauh sih sebenarnya errornya, seberapa baik model itu bisa memprediksi testing.
yang Y test encoded itu kan data asli. Nah, yang Y prediction itu merupakan hasil prediksi. Jadi seberapa dekat sih dia dengan hasil dengan data aslinya kayak gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau melihat report aslinya, report lebih lengkapnya, itu kita bisa menggunakan classification report. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akurasi keseluruhan ada di 0,95. Nah, kalau menggunakan classification report dengan precision, recall, advanced score yang lumayan seimbang dan cukup tinggi juga, dimana kita bisa lihat ya, di sini ternyata untuk value atau target dengan value 0, kalau nggak salah tadi B, diagnosis tipe B, itu memiliki precision, recall, dan advanced score yang lebih tinggi, dan yang satu atau tadi kalau tidak salah M itu memiliki precision, recall, dan advanced score yang lebih kecil, sekitar selisihnya lebih kecil 0,03. So that's guys, itu tadi terkait dengan contoh simple implementasi daripada K-nearest neighbors algorithm, dan hasilnya sudah jadi. Kita sudah bisa melihat implementasinya, oh ternyata seperti ini, nggak rumit-rumit banget, cara gunanya juga tinggal panggil aja. So jangan khawatir, kode ini bakal aku sertakan di link description GitHub-nya, kalian bisa download dan pelajari sendiri. Sampai jumpa di algoritma selanjutnya. Bye-bye.